Let us pray. Father in heaven, Bapa di surga, once again, sekali lagi we pause in your presence, kami berhenti di hadapan-Mu, grateful, bersyukur, resting in your love, beristirahat dalam kasih-Mu, and willing to obey. dan bersedia untuk menurut. Prepare us to hear your word Persiapkan kami untuk mendengar suara-Mu, and give us of your spirit, dan berikanlah kepada kami roh-Mu, that we may be led into all truth. sehingga kami boleh dituntun kepada kebenaran. This is our prayer, Inilah doa kami, and we trust that you will help this to be our experience. dan kami percaya Engkau akan menolong kami agar ini menjadi pengalaman kami. For we ask in Jesus' name, Sebab kami memohon di dalam nama Yesus. amen. Amin. Take your Bibles, Buka Alkitab saudara. turn to John chapter 1. Bukalah Yohanes pasal yang pertama. The Gospel of John chapter 1. Injil Yohanes pasal yang pertama. When you're there, say amen. Kalau sudah sampai di Yohanes 1, katakan amin. Are you there? Sudah dapat? Yes. Okay. Oke. Verse 29. Ayat yang ke-29. The Bible says, Alkitab berkata, the next day, pada keesokan harinya, John saw Jesus Yohanes melihat Yesus datang, coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. So whenever you're studying the Bible, Jadi kapan saja saudara mempelajari Alkitab, you always begin with this question first. saudara harus selalu memulai dengan pertanyaan ini terlebih dahulu. What did this verse mean to the biblical audience? Apakah yang dimaksud oleh ayat ini untuk hadirin yang membaca Alkitab itu? What that means is, Yang dimaksudkan di sini adalah the artinya people that heard John say these words, orang-orang yang mendengarkan Yohanes mengatakan ayat ini. what did they hear Apakah yang mereka dengarkan? and what did they understand Dan apa yang mereka mengerti by what they heard? dari apa yang mereka dengar? For example, Contohnya, in today's world, di dunia pada zaman ini, when you want to say that you really like something, jika saudara ingin mengatakan bahwa engkau sangat menyukai sesuatu, some people say beberapa orang katakan, it's really cool, oh itu sangat keren. and some people say it's really hot. Cool, dingin, yang dalam bahasa Inggris, yang satu lagi katakan itu panas. So someone heard us speaking English, Jadi kalau saudara-saudara mendengarkan kami berbahasa Inggris, they'd be confused mereka menjadi bingung. because the first person says, oh, this is really cool, Sebab yang pertama katakan cool, keren, dingin. and then another person says it's hot. Tetapi yang beberapa kelompok lain katakan, oh itu panas. Or if you go to where I come from, Atau kalau saudara datang ke tempat di mana saya berasal, we say it's tight. kami katakan tight. Tight. Iya, sempit. You're like, what? Saya kata, apa? What does that have anything to do with what this is? Apa hubungannya kata sempit itu dengan benda yang dilihat ini? If you are not from that place, Jika saudara bukan berasal dari tempat itu, you may misunderstand what they are saying. saudara mungkin bisa salah mengerti akan apa yang mereka katakan. So we begin with this question in our Bible study. Jadi dalam mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab, kita harus selalu mulai dengan pertanyaan ini. What would a Jew understand when they heard John say Jesus is a lamb? Apakah yang kira-kira dimengerti oleh orang Yahudi ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah? Does he refer to the lamb in the book of Genesis? Apakah di sini Yohanes mengacu kepada domba dalam kitab Kejadian? When Abraham Pada saat Abraham is taking his son on the mountain membawa putranya ke atas gunung and Isaac says, Father, dan Ishak mengatakan, "Bapa, here we have the wood kita punya di sini kayu bakar and the altar, dan ada mesbah, but where is the lamb? tapi mana dombanya?" Or does he mean the lamb in Exodus? Atau mungkin kira-kira Yohanes ini memaksudkan
domba di kitab Keluaran that is to be sacrificed in the morning yang perlu untuk dipersembahkan di pagi hari with a meal offering dengan persembahan makanan, and a drink offering dengan persembahan minuman, and a lamb in the evening. dan juga domba persembahan di malam hari. This is the burnt offering, Itulah korban bakaran, always burning. selalu dibakar. Or does he mean the lamb in Exodus Atau mungkin dia maksudkan domba dalam kitab Keluaran when they were leaving Egypt? pada saat mereka meninggalkan Mesir, And God said the angel of death will pass through the city. yang Tuhan katakan bahwa malaikat kematian akan melalui kota itu. And any house Dalam setiap rumah that does not have the blood of a lamb on its door, di mana tidak ada darah anak domba di dinding rumah-rumah, the angel will kill the firstborn. maka malaikat kematian akan membunuh putra sulung. Or does he mean the lamb Ataukah Yohanes di sini memaksudkan domba in Isaiah 53? dalam Yesaya pasal 53? It says, oh, he will be led as a lamb to the slaughter. Oh, ia akan dituntun seperti domba yang akan dibawa ke tempat pemotongan. See, there's many references to lambs. Jadi saudara-saudara, ada banyak referensi kepada domba. But this verse says, Tetapi ayat ini katakan, the lamb of God, anak domba Allah which takes away the sin of the world. yang menghapus dosa dunia. There's only one place in the Bible where lambs take away sins. Hanya satu tempat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa anak domba itu menghapus dosa dunia. This is in the book of Leviticus. Ini ada dalam kitab Imamat. And in this particular sanctuary image, Dan di dalam gambaran bait suci ini, the lamb wasn't the only offering. anak domba bukanlah satu-satunya persembahan. You could have brought a goat, Bisa bawa kambing, you could have brought an ox, bisa bawa ox apa? but the lamb, Anak lembu, tapi anak domba. it's all right. So this lamb Jadi anak domba ini was to be brought harus dibawa by a common Israelite baik oleh orang-orang Israel secara umum as a sin offering sebagai persembahan penghapus dosa, to purify him of sin. untuk memurnikan, membersihkan mereka dari dosa. But this is how it worked. Tetapi beginilah cara itu bekerja. He would have to go to his flock Ia harus datang ke kerumunan domba-dombanya, and he has to choose one lamb, dan dia harus memilih satu anak domba. sometimes male, Kadang-kadang pria, sometimes female, kadang-kadang betina, jantan betina. but usually male. Tapi biasanya jantan. That has to be 1 year old. Yang usianya harus 1 tahun. He can have no external blemishes. Tidak boleh ada cacat secara luar. Has to be your very best lamb. Harus merupakan anak domba yang terbaik. Then he has to take that lamb, Lalu dia harus mengambil anak domba itu, put it on his shoulders, menempatkannya di bahunya, and take a knife. lalu ambil sebuah pisau belati. And he walks Lalu ia berjalan through the village ke pedesaan, to the door of the sanctuary. ke pintu bait suci. Then he puts the lamb down. Lalu ia meletakkan anak domba itu. And he puts his fingers on top of the lamb's head. Lalu ia letakkan tangannya di atas kepala anak domba itu. And he leans on the lamb. Dan dia mendekat kepada anak domba itu. And he is to confess his sin Dan ia harus mengakui dosa-dosanya in the presence of the priest di hadapan para imam, while his hands are on the lamb, sementara tangannya masih berada di kepala anak domba. symbolizing Ini melambangkan that the sin has now been transferred from him to the lamb. bahwa ini melambangkan bahwa dosa-dosanya itu sekarang sedang dipindahkan dari dia ke anak domba. And by this point, Dan sampai pada titik ini, the lamb has been bearing the weight of this adult. maka anak domba ini sedang mengemban dosa daripada orang ini. He's being crushed. Ia dihancurkan. He's feeling the pressure. Ia merasakan tekanan. And he knows something's wrong. Dan dia mengetahui ada sesuatu yang And salah. when a lamb is scared, Pada saat domba ini ketakutan, it doesn't fight. dia tidak melawan, It freezes. dia terdiam, terbeku. And as it froze, Dan pada saat dia terpaku, the priest would say, kill the lamb. imam akan mengatakan, mari kita potong domba ini. Not the priest, Bukan imam, but the sinner. tetapi lambang. The symbol? The sinner. Oh, yang memotong adalah yang berdosa. It's all right. It's Yeah. all right.
We're going to get through this. Yes. So the sinner takes the knife Jadi yang berdosa ini mengambil pisau belati, and he brings the knife to the throat of the lamb. lalu yang berdosa ini akan mengambil pisau belati dan meletakkan di leher daripada anak domba itu. And he's looking in the eyes of his best lamb. Lalu dia melihat kepada mata dari domba yang terbaiknya itu. And now because of his sin, Dan sekarang oleh karena dosanya, he has to kill his own lamb. ia harus membunuh anak dombanya sendiri. You see, a lamb was a part of your wealth. Nah, anak domba ini adalah bagian dari kekayaannya. This is how you survived. Dia salah satu cara mengapa engkau bisa terus This is bertahan. how you fed your family. Inilah sebabnya engkau bisa memberi makan keluargamu. This is how you showed your status among the tribe. Inilah caranya bagaimana engkau dapat menunjukkan statusmu di antara suku-suku. So if you sinned a lot, Jadi jika engkau berdosa banyak, you didn't have a lot of lambs. maka engkau tidak akan punya banyak anak domba. If you don't have a lot of lambs, you are not prospering. Jika engkau tidak punya banyak anak domba, maka engkau bukanlah tidak makmur. And this would teach an Israelite Dan ini akan mengajarkan kepada bangsa Israel multiple things. banyak hal. Number one, Yang pertama, you cannot prosper if you sin. engkau tidak bisa makmur kalau engkau berdosa. Number two, Yang kedua, when you sin, pada saat engkau berdosa, you lose. engkau kalah. Engkau rugi. Number three, Yang ketiga, when you sin, pada saat engkau berdosa, it costs you something. itu akan membuat sesuatu yang hilang daripadamu. And number four, Dan yang keempat, when you sin, pada saat engkau berdosa, something must die. sesuatu atau seseorang harus mati. Something must die. Sesuatu harus mati. Either you Apakah kalau bukan engkau, or by you. atau karena, atau oleh engkau. So not only was the lamb dying for the sinner, Jadi bukan saja domba ini mati untuk orang berdosa, the lamb was dying by the sinner. tetapi domba itu mati oleh pendosa itu. Are you understanding? Apakah saudara mengerti? So now, when John sees Jesus Jadi di sini pada saat Yohanes melihat Yesus and he says, behold, dan lalu lihat, stare, memandang tajam, this is the Lamb of God, inilah anak domba Allah which takes away the sin of the world. yang menghapus dosa dunia. But there's a problem with this verse. Tetapi ada masalah dari ayat ini. The lamb Anak domba belongs to God. adalah milik Tuhan. The sin Dosa belongs to the world. adalah milik dunia. I thought the person who sinned brings the lamb. Pardon? I thought the person who sins brings the lamb. Saya kira tadi yang orang berdosa itu membawa anak domba. But John said, Tetapi Yohanes berkata, the world has the sin, dunia memiliki dosa itu. but God has the lamb. Tetapi Tuhan adalah pemilik dari anak domba. So what is he saying about Jesus? Jadi apa yang di sini Yohanes katakan tentang Yesus? He is saying Ia mengatakan that when the world sins, bahwa pada saat dunia berdosa, God loses. maka Tuhan rugi. When the world sins, Pada saat dunia berdosa, something must die. sesuatu harus mati. And he whose lamb it is Dan itu adalah sebab karena yaitu anak domba itu has to kill his own lamb. harus membunuh anak domba itu sendiri. Not only this, Bukan hanya itu saja, but we said tetapi kita katakan when we sin, pada saat kita berdosa, we lose. kita rugi atau kalah. But John says, Tetapi Yohanes berkata, because we have sinned, oleh karena kita telah berdosa, heaven loses. maka surga kehilangan. And not only does heaven lose, Bukan saja surga kehilangan, heaven loses its very best. surga kehilangan apa yang terbaik yang dimilikinya. Young, Muda, male, jantan, without blemish. tanpa cacat celah. And we said Dan kita katakan that the lamb bahwa anak domba must die, harus mati not only for the sinner, bukan hanya untuk pendosa, but by the sinner. tetapi oleh pendosa. All of this, Semua ini, John was saying about Jesus. inilah yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus. And how would he die? Dan bagaimana cara ia mati? Kicking and screaming? Menendang atau berteriak? No, Tidak. he would be quiet. Ia akan tenang,
You see, many of us do not understand Banyak dari kita tidak mengerti that this is what was happening in Gethsemane. bahwa inilah yang terjadi di Getsemani. The lamb Anak domba was feeling the weight merasakan beban berat, of the world. beban berat dunia. The world was putting its hands on the head of the lamb, Dunia itu sedang menempatkan tangannya di kepala anak domba. and the sin was transferring Dan dosa itu sedang dipindahkan from the world dari dunia to Jesus. kepada Yesus. And Jesus' words Dan kata-kata Yesus express the feelings of the lamb. mengekspresikan perasaan dari anak domba itu. If it be possible, Jika memungkinkan, let this pass from me. biarlah ini dilewatkan daripadaku. Can you imagine? Dapatkah saudara bayangkan? God Tuhan placed his hands on the head of Jesus, menempatkan tangannya di atas kepala Yesus. and he leaned upon his head. Dan dia tekan di atas kepalanya itu. How heavy is God? Betapa berat, berapa berat Tuhan itu? What was in the cup that Jesus didn't want to drink? Apakah yang berada dalam gelas yang akan diminum, yang tidak mau diminum oleh Yesus waktu itu? It makes no sense Tidak masuk akal that Jesus' life, bahwa kehidupan Yesus, his death, kematiannya, would inspire people after him akan menginspirasikan orang-orang yang ada di belakangnya to be willing to give their lives for their faith untuk rela memberikan nyawanya untuk iman mereka with courage, dengan keberanian, with unflinching dedication, dengan dedikasi yang tidak bisa digoyahkan, and without fear. dan tanpa rasa takut. One of my favorites is the story of a young girl named Perpetua. Salah satu cerita favorit saya adalah mengenai seorang gadis yang bernama Perpetua. She was 18 years old, Dia berusia 18 tahun. and they brought her to be executed. Dan dia dibawa untuk dieksekusi. She had a baby girl, Dia memiliki seorang anak bayi perempuan. and while she was waiting in the prison, Dan pada saat dia menunggu di penjara, her father came with her baby girl, ayahnya datang dengan bayi perempuannya. and he said, Perpetua, Dan ayahnya katakan, Perpetua, just renounce Christ. tolak Yesus Kristus. Just renounce Christ. Tolak Yesus Kristus. Who will raise your daughter? Siapa yang akan membesarkan putrimu? I'm old. Saya sudah tua. I won't live very long. Saya tidak akan hidup lebih lama lagi. And then what will be of your child? Dan apa yang akan terjadi pada anakmu? Just renounce Christ to be free. Sangkal Yesus supaya engkau bisa bebas. And she says, Father, Dia katakan, ayah, I'm sorry. maaf. Christianos, Kristianus. I'm a Christian. Saya adalah seorang Kristen. I cannot renounce Christ. Saya tidak dapat menyangkal Kristus. Christianos, Kristianos. I am a Christian. Saya adalah seorang Kristen. I cannot renounce Christ. Saya tidak bisa menyangkal Yesus. And then when she was being brought out, Dan pada saat dia dibawa keluar, they said the guards looked at her. dia katakan bahwa para penjaga itu melihat dia. She was unshaken. Dia tidak tergetar. She was not afraid. Dia tidak takut. They said she had the eyes of a lion. Dikatakan bahwa dia memiliki mata seperti mata singa. She didn't even fight. Dia bahkan tidak melawan. She thanked God that she was found worthy to die for her faith. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia didapati berharga untuk mati karena imannya. And as they strapped her down, Dan pada saat dia dijatuhkan, they took the sword mereka ambil pedang. and they were about to come to cut off her head. Dan mereka hampir saja, pada saat mereka hampir memotong kepalanya, And the executioner, dan orang yang akan memotong itu, he looked at her ia melihat wanita itu, and he didn't see fear. dan dia tidak melihat adanya rasa takut. And his hand started shaking Dan tangan dia mulai bergetar. as he was lowering the sword. Dan dia menurunkan You know what she did? tangannya. Saudara tahu apa yang dilakukan? She lifted her hand Ia mengangkat tangannya, and she steadied the sword, dan dia steady the sword. kept it from shaking. Dia membuat pedang itu tertahan tanpa menjatuhkan, memotong kepalanya. And she brought it to her neck. Dan dia meletakkan ke lehernya sendiri. And then he killed her. Lalu membunuhnya. And you're telling me Dan engkau katakan sekarang that Perpetua, bahwa Perpetua, an 18-year-old girl, seorang gadis yang berusia 18 tahun, had more courage than Jesus. memiliki keberanian yang lebih besar dari Yesus.
There must have been Pasti ada sesuatu. something else in that cup Sesuatu yang lain di gelas itu than just death. daripada sekedar kematian. Because he was the Lamb of God. Sebab dia adalah anak domba Allah. He wasn't feeling the blade of a sinner. Dia tidak merasakan pisau daripada orang berdosa. That was not his fear. Itu bukanlah ketakutannya. He was feeling the blade of God. Dia merasakan pisau Tuhan. It was his Father's wrath that was in that cup. Itu adalah kemarahan Tuhan yang ada di cawannya. And he says, Lord, Dan dia katakan, Tuhan, as he was leaning on Jesus, pada saat dia sedang menekan Yesus, transferring the sin memindahkan dosa to him, kepadanya. Jesus said, Lord, Yesus katakan, Tuhan, if it be possible, jikalau mungkin, let this cup pass from me. biarlah cawan ini dilepaskan daripadaku. So there they were, Dan di sanalah mereka looking at Jesus. melihat Yesus. And John said, Dan Yohanes berkata, behold, lihatlah the Lamb anak domba of God, Allah which takes away the sin of the world. yang menghapus dosa dunia. There's only one way for lambs to take away sin. Hanya ada satu cara bagi anak domba untuk mengambil atau menghapus dosa, That is to die. yaitu dengan cara mati. There's only one way Hanya ada satu cara for our sins bagi dosa kita to be removed. untuk bisa dilepaskan, And that is the Lamb of God. yaitu melalui anak domba Allah. Not your works, Bukanlah dari pekerjaanmu, not your Bible studies, bukanlah dari pendalaman Alkitab, not your prayers, bukanlah dari doamu, not your fasting, bukanlah puasamu, not your evangelism, bukanlah penginjilanmu, not your attendance to church. bukanlah kehadiranmu di gereja. There's only one person that can take away sins. Hanya ada satu orang yang dapat menghapus dosa, And that is the Lamb of God. dan dialah anak domba Allah. And like the Lamb of the Old Testament, Jadi sama seperti anak domba di perjanjian we lama, must not look at the cross kita sekarang harus melihat and salib. say, this is what the Lord did for me. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan untuk saya. No, the Lamb doesn't just die for the sinner. Jadi anak domba itu bukan hanya mati untuk orang berdosa. He dies by the sinner. Dia mati oleh orang berdosa. That means we must see the cross not as only something for us, but by us. Jadi kalau kita lihat salib itu bukanlah sesuatu yang untuk kita, tetapi oleh karena kita. In every sin we commit, Oleh karena setiap dosa, di dalam setiap dosa yang kita lakukan. this is what we are doing. Inilah yang kita lakukan. The cross Salib is God's attempt to reveal to us adalah usaha Tuhan untuk mengungkapkan kepada kita the sinfulness of sin. keberdosaan daripada dosa. However small in your mind, Betapa kecil pun di dalam pemikiranmu, however great in our eyes, betapa besar pun di hadapan mata kita. the cross Salib reveals the pain mengungkapkan rasa sakit that sin has brought to the heart of God yang telah dibawakan oleh dosa ke hati Tuhan from its very beginning. sejak permulaannya. But it goes to show us how sinful we are, Dan itu terus untuk menunjukkan betapa berdosanya kita, that it takes the cross sehingga itu mengakibatkan salib to catch our attention. untuk menangkap perhatian kita. And was it enough for Cain to kill Abel? Dan apakah cukup Kain untuk membunuh Habel? It wasn't enough for Sodom and Gomorrah. Tidak cukup dengan Sodom dan Gomora. It wasn't enough Tidak cukup for the time before the flood adalah untuk waktu sebelum air bah, for men to be killing men. untuk manusia membunuh manusia yang lain. And the whole earth is filled with violence. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan And the kekerasan. Bible says God felt sorry that he even made men. Dan Tuhan dikatakan menyesal untuk menciptakan manusia. Wasn't enough. Itu tidak cukup. Because as soon as the flood was over, Sebab segera setelah air bah selesai, sin came again. dosa muncul kembali. And now Dan sekarang we have the cross. kita memiliki salib. We have the lamb. Kita memiliki anak domba. And that lamb has died. Dan anak domba itu telah mati. Why? Mengapa? To take away our sins. Untuk menghapus dosa kita. It doesn't matter what sin. Tidak peduli apapun dosa apa. It doesn't matter how long we had the sin.
tidak peduli berapa lama kita melakukan dosa itu. It doesn't matter how long we've been committing the sin. Tidak peduli berapa kali kita melakukan dosa itu. It doesn't matter how shameful the sin is. Tidak peduli betapa memalukannya dosa itu. The Lamb of God Anak domba Allah can take away our sin. dapat menghapus dosa kita. Can you say amen? Amin. But remember, Tetapi ingat, if it's going to be taken away, jika itu akan dihapuskan, it doesn't just disappear. itu tidak hilang begitu saja. It was upon Jesus. Itu diberikan kepada Yesus. And if you want to see where your sin went, Jika saudara ingin tahu kemana dosa kita itu pergi, just start reading from Gethsemane mulailah membaca dari Getsemani and read to the end. dan baca sampai selesai. That's where your sin went. Itulah kemana dosa saudara pergi. Now John Sekarang Yohanes is not done. tidak selesai. He goes on Dia melanjutkan to comment on Jesus. untuk memberikan komentar tentang Yesus. And in verse 30 he says, Dan dalam ayat 30 dia katakan, "This is he of whom I said, Dialah yang kumaksudkan, after me comes a man who is preferred before me, kemudian daripadaku akan datang seorang for he was before me." yang telah mendahului aku. Now notice what John says in verse 31. Dan perhatikan apa Yohanes katakan dalam ayat 31. He says, "I did not know him." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. John did not know who the lamb was Yohanes pada mulanya tidak mengenal siapa anak domba itu the whole time. sepanjang waktu. Even though Jesus was his cousin. Bahkan Yesus ketika dia tahu Yesus adalah sepupunya, dia tidak tahu bahwa dia adalah anak He domba. grew up with this guy. Ia bertumbuh bersama Yesus. And he says, "I didn't know him." Dan Yohanes katakan, aku tidak mengenal dia. But he goes on. Tetapi ia lanjutkan, He says, "But that he should be revealed to Israel. tetapi untuk itulah supaya Therefore, ia dinyatakan kepada Israel. therefore I came baptizing with water." Dan untuk itulah aku datang membaptis dengan air. You see, many of us do not know that John the Baptist had a reason to start baptizing people with water. Nah, banyak dari kita tidak mengetahui kenapa Yohanes mulai membaptiskan orang-orang dengan air. It's not just a random guy in the desert just decides to start baptizing people. Ini bukanlah seorang acak di padang gurun yang mulai membaptis orang-orang. And we never ask. Dan kita tidak pernah bertanya. Well, I wasn't raised a Christian. Saya tidak dibesarkan sebagai orang Kristen. So I asked. Jadi saya bertanya. So all of a sudden, Dan segera tiba-tiba this kid is born. anak ini lahir. He's John the Baptist. Dia adalah Yohanes Pembaptis. And he just starts baptizing people in the river. Dan dia mulai membaptis orang-orang di sungai. Why? Mengapa? People look at me confused. Orang-orang melihat saya bingung. He just does. Dia hanya lakukan itu saja. Just baptizes people. Dia hanya baptiskan That's why orang-orang. we call him John the Baptist. Itulah mengapa kita memanggil dia Yohanes I Pembaptis. thought we were Adventists. Saya kira kita adalah orang Advent. Well, yeah. I mean, we are Adventists. Iya, kita orang Advent. But John was a Baptist. Tapi Yohanes adalah seorang Baptis. They're like, no. Mereka katakan tidak. Here's the point. Inilah intinya. John says he came baptizing with water Yohanes katakan bahwa ia datang membaptis orang-orang dengan air. so that the person who was the Son of God, Sehingga dia yang merupakan anak Allah, who was the Lamb of God, yang merupakan anak domba Allah, would be revealed to the rest of the nation. akan diungkapkan kepada semua bangsa. Now, how would that work? Nah, bagaimana itu bisa bekerja? Let's keep reading. Mari kita terus membaca. He says, Ia berkata, verse 32, ayat 32. and John bore witness saying, Dan Yohanes memberikan kesaksian katanya, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Verse 33, Ayat 33. I did not know him. Dan aku pun tidak mengenalnya. He repeats it again. Ia mengulanginya lagi. And he says, but he who sent me to baptize with water said to me, Tetapi dilanjutkan, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. And I have seen and testified that this is the Son of God. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia adalah anak Allah. So here's the point. Jadi inilah intinya. John says, Yohanes berkata,
Someone sent him to baptize with water. Seseorang mengirimkan dia untuk membaptis dengan air. It wasn't John's idea. Itu bukanlah ide dari Yohanes sendiri. It was heaven's idea. Itu adalah ide dari surga. And the Father said, Dan Bapa berkata, John, Yohanes, I want you to baptize with water. aku ingin agar engkau membaptis dengan air. And one person Dan satu orang will come akan datang to be baptized with water. untuk dibaptiskan dengan air. But upon him, Tapi di atas dia, the Holy Spirit will descend from heaven. Roh Kudus akan turun dari surga. And it will come upon him. Dan itu akan datang ke atasnya. And it will remain. Dan akan tetap di sana. And this is he, Dan inilah dia. not who will be the lamb to take away the sins of the world. Bukan untuk menghapus dosa dunia. But this is he who will baptize with the Holy Spirit. Tetapi dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. So here's the point. Jadi inilah intinya. The same lamb that takes away our sins Jadi domba yang sama yang menghapus dosa kita is the same person who baptizes with the Holy Spirit. adalah domba yang sama yang membaptis kita dengan Roh Kudus. So Jesus Jadi Yesus does two things. melakukan dua hal. He takes away the sin of the world, Ia menghapus dosa dunia and he baptizes with the Holy Spirit. dan dia membaptis dengan Roh Kudus. But here's the question. Tapi di sini pertanyaannya, Which one comes first? yang mana datang duluan? Does he take away the sins, Apakah ia menghapus dosa or does he baptize with the Holy Spirit? atau dia baptis dengan Roh Kudus? Which one comes first? Yang mana datang duluan? I can't hear you. Saya tidak bisa dengar, saudara. I hear whispering. Saya dengar orang-orang berbisik. It's okay. If you're going to be wrong, just be loud. Kalau salah tidak apa-apa, katakan saja dengan keras. There's nothing wrong with that. Tidak ada yang Take away the sins. menghapus dosa. So the question is, Jadi pertanyaannya adalah, what was the goal of Jesus' earthly ministry? apa tujuan dari pelayanan Yesus di bumi? Was it just to die for us? Apakah dia hanya datang untuk mati bagi kita? No, Tidak. that was not the goal. Itu bukan tujuan dia. The goal Tujuannya was to secure for us the Holy Spirit. adalah untuk mengamankan bagi kita Roh Kudus. But there's a problem. Tapi ada masalah. He can't give you the Holy Spirit Ia tidak bisa memberikan kepadamu Roh Kudus if you have sin. jika engkau berdosa. So what does he have to do? Jadi apa yang harus dia lakukan? He's got to take away your sin Ia harus menghapus dosa so that he can baptize you with the Holy Spirit. sehingga dia dapat membaptisan engkau dengan Roh Kudus. So the goal of Jesus' earthly ministry Jadi tujuan dari pelayanan Yesus di bumi was to secure for his people the Spirit of God. adalah untuk mengamankan bagi umat-umatnya Roh Allah. You said, Sebastian, you lost your mind. Saudara mungkin katakan, Sebastian, mungkin engkau tidak kehilangan pikiranmu. Well, let's see how John feels about that. Mari kita lihat bagaimana Yohanes memikirkan tentang hal Let's go itu. to John chapter 7. Mari kita pergi ke Yohanes pasal yang keempat. This is a Bible study. So Ini adalah Yohanes John. chapter 7. John chapter 7. Yohanes pasal yang ke-7. We're going to look in verse 37. Kalau kita lihat ayat yang ke-37. John chapter 7. Yohanes 7. Are you there? Amen. The Bible says, Alkitab berkata, on the last day, dan pada hari terakhir, that great day of the feast, yaitu pada puncak perayaan itu, Jesus stood and cried out, saying, Yesus berdiri dan berseru, if anyone thirsts, let him come to me and drink. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. He who believes in me, Barang siapa percaya kepadaku, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. But this he spoke concerning the Spirit, Yang dimaksudkannya ialah roh whom those believing in him would receive. yang akan diterima oleh mereka yang percaya. For the Holy Spirit was not yet given, Sebab roh itu belum datang. because Sebab Jesus was not yet glorified. Yesus belum dimuliakan. The Spirit cannot come down Roh itu tidak dapat turun on any soul, kepada jiwa manapun, on any people, pada orang manapun, on any conference, pada conference apapun, until Jesus is glorified. sampai Yesus dimuliakan. It was not given. Belum diberikan. Why? Mengapa? Because Jesus was not yet glorified. Sebab Yesus belum dimuliakan. In other words, Dengan kata lain, in order for the Holy Spirit to come,
Untuk Roh Kudus supaya bisa datang, to those who believe in Jesus, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, Jesus must be glorified first. Yesus harus dimuliakan terlebih dahulu. But glorified is not what you think it means. Tetapi dimuliakan itu bukan apa yang saudara pikirkan tentang hal itu. It's not what you think it means. Itu bukan seperti apa yang kau pikirkan. When we hear the word glorified, Pada saat kita mendengar kata dimuliakan, we think of Jesus on a very high pedestal, ya kita mungkin menganggap Yesus ada berada dalam satu tempat yang tinggi, shining with a whole bunch of light, bersinar dengan begitu banyak terang, and everybody is bowing down and worshiping him. dan semua banyak orang menyembah dia dan menunduk And we kepadanya. say, yes, Jesus has been glorified. Dan kita mungkin katakan, ya Yesus telah dimuliakan. It's not what he means. Itu bukan seperti itu. Let me show you. Saya akan menunjukkan. Go to John chapter 12. Kita lihat Yohanes pasal 12. John chapter 12. Yohanes 12. Are you there? All right. The Bible says in verse 20, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-20. now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani. Then they came to Philip, Orang-orang itu pergi kepada Filipus who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. I love that phrase. Saya sangat senang dengan kalimat itu. Sir, we wish to see Jesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. So true. Sangat benar. Verse 22, Ayat 22. Philip came and told Andrew, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. and in turn Andrew and Philip told Jesus. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. I don't know why Philip told Andrew. He could have just told Jesus. Saya tidak tahu kenapa Filipus harus bilang ke Andreas. Sebenarnya dia bilang, They want to see Jesus. seperti Filipus bilang, Andreas, mereka mau ketemu Yesus. And Andrew said, why don't we tell Jesus? Dan mungkin Andreas katakan, oke, kenapa kita tidak bilang saja langsung kepada Yesus? Oh, brilliant idea. Oh, ide yang sangat brilian. Let's go to Jesus. Mari kita pergi kepada Yesus. Lord, they want to see you. Tuhan, mereka mau bertemu denganmu. Verse 23, Ayat 23. but Jesus answered them saying, Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, the hour has come telah tiba saatnya that the Son of Man should be glorified. anak manusia dimuliakan. What? Apa? The hour has come Telah tiba waktunya for the Son of Man to be glorified. bagi anak manusia untuk dimuliakan. Okay, so the Holy Spirit Jadi Roh Kudus is not yet come belum datang. because Oleh karena Jesus is not yet glorified. Yesus belum dimuliakan. And Jesus says in John 12, Dan di sini Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, when the Greeks come, pada saat orang-orang Yunani datang, the Gentiles are coming orang-orang bukan Yahudi datang to see Jesus. untuk melihat Yesus, He says the hour has come maka dia katakan telah tiba waktunya for the Son of Man to be glorified. bagi anak manusia untuk dimuliakan. But what is this hour? Tetapi apa yang dimaksud dengan waktu ini? Go back to John chapter 7. Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-7. We're going to do some Bible study. Kita akan lakukan pendalaman Alkitab. I want you to see it for yourself. Saya ingin agar saudara membacanya sendiri. John chapter 7. Yohanes 7. And I want you to notice his brothers come. Saya ingin saudara perhatikan bahwa saudara-saudara Yesus datang. Verse 3. Ayat ketiga. His brothers therefore said to him, Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, depart from here and go into Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. If you do these things, show yourself to the world. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. For even his brothers did not believe in him. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Then Jesus said to them, Maka jawab Yesus kepada mereka, my time has not yet come, Waktuku belum tiba, but your time is always ready. tetapi bagi kamu selalu ada waktu. The world cannot hate you, Dunia tidak dapat membenci kamu, but it hates me because I testify of it that its works are evil. tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. You go up to this feast. Pergilah kamu ke pesta itu. I am not yet going, Aku belum pergi ke situ, for my time is not yet fully come. karena waktuku belum genap. So Christ says, Jadi Kristus berkata, my time is not yet come, waktuku belum tiba,
but your time is always ready. tetapi waktumu selalu ada. And then he says, the world cannot hate you. Dan dia katakan dunia tidak bisa membencimu. What? Apa? What does that have to do with your time? Apa hubungannya itu dengan waktu? Jesus associates his time, Yesus menghubungkan waktunya, the hour in which he would be glorified, waktu di mana dia akan dimuliakan, with the world hating him. dengan orang-orang dunia membenci dia. But you say, I don't know, Sebastian. Mungkin saudara katakan, saya tidak tahu, Sebastian. So let's go. Sekarang mari kita. I love this. Saya sangat suka ini. Let's go to John chapter 8, Sekarang kita lihat Yohanes pasal yang ke-8, verse 20. ayat yang ke-20. This is when Jesus really starts preaching some hard stuff. Di sini ketika Yesus mulai mengkhotbahkan hal-hal yang sulit. He says, you are of your father, the devil. Dikatakan bahwa engkau adalah berasal dari bapamu, yaitu setan. Some strong language. Suatu bahasa yang sangat kuat. Verse 20, Ayat 20. are you there? It says, these words Jesus spoke in the treasury as he taught in the temple. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. And no one laid hands on him, for his hour had not yet come. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. They weren't trying to lay hands on Jesus to bless him. Mereka tidak sedang berusaha menangkap dia untuk memberkati dia. They wanted to lay hands on Jesus to kill him. Mereka berusaha menangkap dia untuk membunuh dia. But the author of the book, Tetapi penulis buku ini, the Apostle John, Rasul Yohanes, he says no one laid hands upon him. dia katakan bahwa tidak ada yang menangkap Yesus. They couldn't catch him to kill him Mereka bisa saja menangkap Yesus untuk membunuh dia, because his hour had not yet come. tetapi waktu Yesus belumlah tiba. And Jesus says, Dan Yesus berkata, the hour waktunya that people will be able to lay hands on him bahwa orang-orang akan dapat menangkap dia to kill him untuk membunuh dia is the hour in which he would be glorified. adalah waktu di mana dia akan dimuliakan. Let's go back to John 7. Mari kita kembali ke Yohanes 7. And look at verse 28 to 30. Mari kita buka ayat 28 sampai 30. Then Jesus cried out as he taught in the temple, saying, you both know me, and you know where I am from. And I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. But I know him, for I am from him, and he sent me. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Therefore they sought to take him, Mereka berusaha menangkap Dia, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Is this clear? Apakah ini jelas? Yes or no? Ya atau tidak? When it's time for Jesus' hour, Jika waktu Yesus tiba, this is when men can lay hands on Jesus. itulah saatnya di mana orang-orang dapat menangkap Yesus. When they can take him Pada saat mereka dapat menangkap Yesus to kill him. untuk membunuh Dia. So let's go to John 12. Jadi mari kita lihat Yohanes 12. John 12 Yohanes 12 and verse 27. ayat 27. This is what Jesus says about his hour. Inilah yang Yesus katakan mengenai waktunya. He says, now my soul is troubled. Sekarang jiwaku terharu. And what shall I say? Dan apakah yang akan kukatakan? Father, save me from this hour? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. But for this purpose I came to this hour. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Father, glorify your name. Bapa, muliakanlah namamu. What? Apa? Jesus says his soul is troubled. Dia katakan bahwa jiwanya sedang terharu, bermasalah. And he says, what should I say? Dan dia katakan, apa yang harus aku katakan? Father, save me from this hour? Bapa, selamatkanlah aku dari waktu ini. But I knew Tetapi aku tahu, in order to baptize them with the Holy Spirit, untuk dapat membaptis mereka dengan Roh Kudus, I have to take away sins first. saya harus menghapus dosa dunia And if I'm pertama. going to take away sin first, Dan ketika saya sudah terlebih dahulu menghapus dosa dunia, I have to die. maka aku harus mati. There has to be an hour Harus ada waktu
that they lay their hands upon me di mana mereka akan menangkapku to take me untuk membawaku and to kill me. dan membunuhku. So when we're talking about the Holy Spirit Jadi pada saat kita membicarakan tentang Roh Kudus, and we say, yes, I want to pray that the Holy Spirit comes into my life, ya aku berdoa aku mau Roh Kudus itu datang dalam kehidupanku. there's only one person that can baptize us with the Holy Spirit. Hanya ada satu orang yang dapat membaptis dengan Roh Kudus, That is Jesus. yaitu Yesus. Can you say amen? But here's a problem. Tapi disinilah masalahnya. Before he can baptize us, Sebelum dia dapat membaptiskan kita, he must die for us, ia harus mati untuk kita and he must die by us. dan harus mati oleh kita. So then you say, okay, Jadi sekarang saudara bisa katakan, oke, I'm ready to receive the Holy Spirit. saya siap untuk menerima Roh Kudus. Well, in order to receive the Holy Spirit, sins have to be removed. Tetapi untuk dapat menerima Roh Kudus, dosa itu harus disingkirkan. In order for sin to be removed, Untuk dapat menghapus dosa, we have to confess. kita harus mengaku. If we confess, Dan jika kita mengaku, we need to have repentance. kita harus memiliki pertobatan. So there's no sense in talking about the Holy Spirit Jadi tidak ada artinya berbicara mengenai Roh Kudus unless we are ready to confess, sampai kita siap untuk mengaku, unless we are ready to repent sampai kita siap untuk bertobat and say, Lord, dan mengatakan, Tuhan, give us deeper repentance. berikan kepada kami pertobatan yang lebih dalam. Give me the humility to confess when I am wrong, Berikanlah kepadaku kerendahan hati untuk dapat mengaku dosa pada saat aku salah, when I am sinning. pada saat aku berdosa. So as a result, Jadi sebagai hasilnya, the Lamb of God, anak domba Allah heaven's best, yang terbaik dari surga, he looks at each of us ia melihat masing-masing kita. and he says, do you know why I came down? Dan apakah engkau tahu mengapa aku turun datang? Because if I don't come down Sebab jika aku tidak datang turun and I do not die for you, dan aku tidak mati untukmu, then I cannot give you the Holy Spirit. maka aku tidak bisa memberikan kepadamu Roh Kudus. So you ask the question, Jadi saudara memberikan pertanyaan, where was the Holy Spirit at the cross? di manakah Roh Kudus pada saat peristiwa penyaliban? You already know the answer. Saudara sudah tahu pertanyaannya. Because Jawabannya. the Holy Spirit Sebab Roh Kudus is always waiting selalu menunggu with eager anticipation. dengan antisipasi yang penuh semangat. And at the cross, Dan di salib, he was waiting ia menunggu for the word. untuk firman. And he says, once the lamb dies, Dan dia katakan pada saat anak domba mati, and when Jesus looked up to heaven, dan pada saat Yesus melihat ke surga, and he said, it is finished, dan dia katakan sudah selesai, he could bow his head ia dapat menundukkan wajahnya and say, into thy hands dan dikatakan kepada tanganmu do I commit my spirit. aku menyerahkan, mengkomitmenkan Roh Kudusku. His spirit, Rohnya not just his life, bukan hanya sekedar kehidupannya, but now the spirit that was in Jesus tapi sekarang roh yang ada dalam Yesus could now be spread onto his own disciples. dapat sekarang dibagikan kepada murid-muridnya. But unless he dies, Tapi sampai dia harus mati, it doesn't work. kecuali dia mati itu tidak dapat dilaksanakan. He can't transfer the spirit to Peter by hugging him. Ia tidak dapat memindahkan roh itu kepada Petrus dengan cara memeluk Petrus. You see, go back to John 12. Mari kita kembali ke Yohanes 12. John chapter 12. Yohanes 12. You have to see this. Saudara harus lihat ini. Verse 24. Ayat yang ke-24. Are you there? Okay, so Jesus says, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Jadi Yesus katakan waktunya telah tiba di mana anak manusia akan dimuliakan. And then he says, most assuredly I say to you, Dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, it remains alone. ia tetap satu biji saja. But if it dies, Tetapi jika ia mati, it produces much grain. ia akan menghasilkan banyak buah. Jesus is using the teaching of wheat. Yesus menggunakan pelajaran mengenai bibit. He says, if you take one grain of wheat, Dan dikatakan jika engkau mengambil satu biji gandum, he says there's only one way hanya ada satu cara to get more of what you have. untuk mendapatkan lebih dari apa yang kau miliki. He says the grain has to fall into the ground. Dikatakan bahwa biji gandum itu harus dijatuhkan ke tanah.
But it can't just fall into the ground. Tetapi itu tidak hanya sekedar jatuh ke tanah, It has to die. tetapi harus mati. And after it dies, Dan setelah itu mati, it will produce much grain. maka itu akan menghasilkan banyak After its own kind. dari sumbernya sendiri itu. But if it does not die, Tetapi jika tidak mati, it abides alone. maka biji gandum itu akan tetap satu saja. So when Jesus was born, Jadi pada saat Yesus lahir, this heavenly grain biji gandum itu had fallen into the ground. telah jatuh ke tanah. But it's not enough to come down. Tetapi tidak cukup untuk jatuh ke tanah. It has to be buried. Harus mati. And when Jesus came down, Dan pada saat Yesus datang turun, he buried himself ia menguburkan dirinya in the need of this world. di dalam kebutuhan dari dunia ini. He buried himself in human pain and suffering. Ia menguburkan dirinya dalam penderitaan manusia. But that's not enough. Tetapi itu tidak cukup. The grain has to die. Biji gandum itu harus mati. Why? Mengapa? Otherwise, there will only be one Jesus. Sebab jika tidak hanya akan ada satu Yesus saja. One Christ-like man. Satu manusia seperti Kristus. One man who defeats Satan. Satu manusia yang mengalahkan setan. One man that overcomes the grave. Satu manusia yang mengalahkan kubur. Only one son to sit upon the throne. Hanya satu anak yang duduk di atas tahta. Only one priest in heaven. Hanya satu imam di surga. But if he dies, Tetapi kalau dia mati, then the Bible says maka Alkitab berkata, he can produce much grain. dia dapat menghasilkan banyak biji So gandum. as a result, Jadi sebagai Jesus hasilnya, says, let me die. dia katakan biarkan aku mati. Why? Mengapa? Because now, because I died, Sebab oleh karena sekarang, karena aku I mati, can produce another Christ-like life. saya bisa menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus I lagi. can produce another man who can defeat the devil Saya sekarang dapat menghasilkan, memproduksi orang lain yang bisa mengalahkan setan. and live a victorious life. Dan menghidupkan kehidupan yang menang. I can produce another man Saya dapat memproduksi orang lagi who can stand up in the grave yang dapat berdiri atas kubur. and says, oh death, where is your sting? Dan dikatakan kepada kubur, oh kubur, di manalah kuasamu? Oh grave, where is your victory? Oh kubur, di manakah kemenanganmu? Can you imagine? Dapatkah saudara bayangkan? God has given us the power Tuhan memberikan kepada kita kuasa to tease death. untuk mengganggu kubur, kematian. Death got into the ring. Kematian itu datang kepada kita. And he says, Sebastian, Dan katakan Sebastian, this is going to hurt. ini dapat menyakitkan. I hope you know I don't lose. Semoga bahwa engkau tidak kalah. You're not going to win this one. Engkau tidak akan memenangkan hal ini. Matter of fact, just tell them I already won. Jadi katakan saja kepada mereka, saya sudah menang. Except on one day, Sampai pada satu hari, when Jesus comes back, pada saat Yesus datang kembali, I'm going to get up. saya akan bangun. And death is going to be like, no, what's happening? Dan kematian akan katakan, apa yang terjadi? How is he getting up? Bagaimana dia bisa bangun? And I'm going to stand up, Lalu saya akan berdiri, and you're going to stand up, dan engkau juga akan and we're berdiri. going to look death in the eyes. Dan kita akan melihat kematian itu dengan mata kita. Say, oh death, where's your sting? Kita bisa katakan, oh kematian, di manalah Oh kuasamu? grave, where's your victory? Oh kubur, di manakah kemenanganmu? And then the Bible says, Lalu Alkitab berkata, Jesus is going to take death Yesus akan mengambil kematian and put it in the lake of fire. dan akan melemparkannya ke Burn lautan with the rest of api. the sinners. Dibakar dengan seluruh orang Can you say berdosa. amen? Because Jesus died, Oleh karena kematian Yesus, even death cannot hold us. maka kematian pun tidak bisa menahan kita. There is nothing hindering us, Tidak ada yang menghalangi kita. and there was nothing hindering Jesus. Dan tidak ada yang menghalangi Yesus. And I love one of our pioneers, Dan saya senang dengan salah satu pionir kita Stephen Haskell. yang bernama Stephen Haskell. He says, do you know why when Jesus got up on Sunday morning, Saudara tahu mengapa Yesus pada waktu bangkit pada minggu pagi, the angel moved the stone? malaikat memindahkan, menggerakkan itu batu? He says, because kings never open their own doors. Cain? Kings never Oh, open their own tetap doors. raja itu tidak pernah membuka pintunya sendiri. So when we get up, Jadi pada saat kita bangkit, we're not going to move the dirt. kita tidak akan memindahkan We're not going to move the tombstone. kotoran-kotoran atau pintu kubur. Angels will handle that. Malaikat-malaikat akan melakukan itu. Because kings and queens don't open their own doors. Sebab raja dan ratu tidak membuka pintunya sendiri. Can you say amen? Why? Mengapa? Because Jesus died. Oleh karena Yesus mati. This is why we exalt the cross. Itulah mengapa kita meninggikan salib itu. Because without it, Sebab tanpa salib no Holy Spirit. tidak ada Roh Kudus.
No Christ-like life. Tidak ada kehidupan seperti Kristus. No victory over the grave. Tidak ada kemenangan atas kubur. No exaltation to become kings and priests of God. Tidak ada pengangkatan peninggian untuk menjadi raja dan ratu. Jesus Yesus can produce more like himself dapat menghasilkan lebih banyak yang serupa dengan dia if he would come down jika dia datang and die. dan mati. Then he will produce much grain. Dan dia akan menghasilkan banyak biji gandum. But this has another application. Tetapi ini ada penerapan yang lain. Here is IYC. Di sini IYC, When Jesus went back to heaven, pada saat Yesus kembali ke surga, there was only 120 people in the church. hanya ada 120 orang di gereja. I think we have about 120 people here. Mungkin di sini ada sekitar 120 orang. 160? Ya, 160. Even more. Oh, lebih banyak dari zaman Yesus waktu ke surga. And 10 days later, Dan 10 hari kemudian, there was 3,120 people in the church. ada 3.120 orang di gereja. Then the next week, Dan minggu berikutnya, there was 8,120 people in the church. ada 8.120 orang di gereja. Christ Kristus died, mati, buried himself menguburkan dirinya sendiri in this world di dunia ini, so that he could produce more after himself. agar dia dapat menghasilkan orang-orang yang serupa dengan dia. Because if he didn't, Sebab jika dia tidak melakukannya, it will just be him by himself. hanya akan dia sendiri yang seperti dia. So if we don't just want IYC by ourselves, Sebab jika kita tidak memenangkan IYC dengan diri kita sendiri, guess what we have to do? tebak apa yang harus kita lakukan? We have to fall into the ground. Kita harus jatuh ke tanah, We have to be buried, kita harus dikubur, and we have to die. dan kita harus mati. Otherwise, we will Jika- abide alone, Jika tidak, kita akan tetap sendirian, year after year. tahun demi tahun. Just like Christ, Sama seperti Kristus, we have to leave our heaven, kita harus meninggalkan surga kita, our comfort, kenyamanan kita, and die. dan mati. You see, sometimes when you're serving Jesus, Saudara-saudara, kita lihat bahwa kadangkala kalau kita melayani Yesus, you work so hard, saudara bekerja begitu keras, you get sick, sakit, you get tired. lelah. Sometimes you're delirious from lack of sleep. Mungkin saudara banyak yang kekurangan tidur. I know, I've been there. Saya tahu, saya pernah merasakan itu. And other people say, look at your life. Dan orang lain katakan, lihat kehidupanmu. It's like the grain. Itu seperti biji gandum. When it dies, it starts rotting. Ketika mati, maka itu akan membusuk. Doesn't look very beautiful. Tidak terlihat begitu indah. It doesn't look all glorious, Tidak terlihat mulia. just like the cross didn't. Sama seperti salib tidak terlihat mulia. And so Christ, Jadi Kristus, when they took him, pada saat mereka menangkapnya, he didn't fight. dia tidak melawan. He let them put his hand. Ia membiarkan mereka untuk menangkap tangannya. That was only reached out in blessing. Dia hanya itulah melalui berkat itu diberikan. And when they put the nail to his hand Dan pada saat paku itu ditempatkan di tangannya to mark the spot, untuk ditekan di sana, and then they took the nail lalu mereka ambil and they took the paku, hammer, paku dan palu, pound, dipakukan, pound. dipakukan. They didn't clean the nail. Mereka tidak membersihkan paku itu. In Jesus, all he's thinking in his mind, Yang dipikirkan Yesus pada waktu itu, why am I bearing this? mengapa aku mengemban ini? So that one day Sehingga satu hari nanti, in 2014 pada tahun 2014, in Indonesia, di Indonesia, there will be 160 young people sitting akan ada 160 orang muda duduk with their sins all washed away dengan semua dosa mereka dihapuskan because of my blood. oleh karena darahku.
over thousands of years, selama beribu-ribu tahun, his sacrifice pengorbanannya has produced this conference. telah membuat konferensi seperti ini. And if we don't want it to stop with us, Dan jika kita tidak ingin agar pergerakan ini berhenti daripada kita, we must imitate the master. maka kita harus meniru Tuhan kita. We must be willing to lay down our own lives Kita harus bersedia untuk menyerahkan kehidupan kita, so that more may come. sehingga lebih banyak yang dapat datang. We can't expect Kita tidak bisa mengharapkan to win this country to Christ untuk memenangkan negara ini bagi Kristus with no sacrifice, tanpa ada pengorbanan, with no discomfort, tanpa tidak ada ketidaknyamanan yang hilang, with no difficulty. tanpa kesulitan. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, this thing has to change. hal ini harus berubah. We can't just come here and sit in this comfortable hotel with air conditioning Kita tidak hanya bisa sekedar datang ke hotel ini, duduk dengan nyaman dengan AC, and we make ourselves feel like we're very spiritual dan kita membuat diri kita seperti sangat rohani, and we love Jesus dan kita mengasihi Yesus because we're praying all the time. sebab kita berdoa setiap waktu. And Ellen White says, Dan Nyonya White katakan, he who only prays dia yang hanya berdoa will cease to pray akan menghentikan doa because he itu, has nothing to pray about. sebab dia tidak punya lagi hal-hal yang perlu didoakan. He has to serve. Ia harus melayani. It has to move Ia harus bergerak from a conference dari sebuah konferensi to a movement, ke dalam sebuah pergerakan, to a spirit. kepada roh. A spirit where no one has to tell you Sebuah roh yang tidak perlu disuruh oleh orang lain to walk with the Lord, untuk berjalan bersama Tuhan, to do evangelism, untuk melakukan penginjilan. but because it's in our hearts, Tetapi oleh karena itu ada dalam hati kita, because we share the same spirit, oleh karena kita membagi roh yang sama, that Jesus bahwa Yesus died mati so that we could have. sehingga kita dapat memiliki. How many more IYCs? Berapa banyak lagi IYC Before we start increasing, sebelum kita dapat meningkatkannya? how many more speakers do we fly? Berapa banyak lagi pembicara yang kita terbangkan? How many more themes? Berapa banyak lagi tema? We say, oh, 9 is enough. Lalu kita katakan 9 sudah cukup. 7 is the biblical number. Oh, 7 adalah angka Alkitabiah. It doesn't take 7. Tidak cukup 7. It takes 1. Hanya sebenarnya cukup 1. My father always told me, Ayah saya selalu mengatakan kepada saya, I only want to have to tell you this one time. saya hanya ingin mengatakan kepada saudara ini satu kali saja. How many times does God have to tell us? Berapa banyak kali Tuhan perlu untuk menyampaikan kepada kita? Jesus didn't die Yesus tidak mati for us just to sit here. bagi kita agar kita hanya duduk di tempat ini. He was leaving us an example. Ia memberikan kepada kita suatu contoh. Are you willing to spend your life Apakah engkau bersedia untuk menghabiskan kehidupan so that others sehingga orang lain may receive the gift of life? dapat menerima karunia hidup? Do you have an aim in your life? Apakah saudara-saudara memiliki tujuan dalam kehidupan? A cause, Sebuah alasan, a purpose sebuah tujuan. that you will not only live for, Dan sebab bagaimana saudara bukan hanya hidup, but that you will die for. tetapi engkau harus mati juga untuk itu. Is there someone here Adakah seseorang di tempat ini that says, I have a burden yang mengatakan saya memiliki sebuah beban from my nation? dari diri saya? My heart is heavy Hati saya berat when I look at the streets of Jakarta, pada saat saya melihat jalan-jalan di Jakarta, when I look at the streets of my country, pada saat saya melihat jalan-jalan di negara saya, and I see so many dan saya melihat begitu banyak burdened by false religion, yang orang yang dibebani dengan agama-agama palsu oppressed by sin. dan ditekan oleh dosa. Lord, Tuhan, I need to do something. saya perlu untuk melakukan sesuatu. But you can't do it alone. Tetapi saudara tidak dapat melakukannya sendirian. It needs to move from a conference
perlu bergerak dari sebuah konferensi to a movement. kepada sebuah pergerakan. Year round, Sepanjang tahun we are serving Christ. kita melayani Kristus. We don't need a nice hotel. Kita tidak perlu hotel yang bagus. We can meet in the streets. Kita bisa bertemu di jalan-jalan. We don't need air conditioning and food. Kita tidak perlu AC dan makanan. We can just meet at the church. Kita dapat bertemu di gereja. We don't need to bring a foreign speaker. Kita tidak perlu membawa pembicara. Because if we are serving the Lord, Sebab ketika kita melayani Tuhan, there'll be plenty of men and women with powerful words to speak. maka banyak orang, pria dan wanita yang akan bisa membagikan kesaksian dengan kata-kata yang berkuasa. This is what Jesus wants. Inilah yang diinginkan oleh Yesus. Miracles every day Mujizat setiap hari through you. melalui Anda. If we're only willing Jika saja kita bersedia to fall into the ground and die. untuk jatuh ke tanah dan mati. Those hands Tangan-tangan itu that are willing to be crucified yang bersedia untuk disalibkan, are the same hands that can open the eyes of the blind. yang adalah tangan yang sama yang dapat mencelikkan mata orang buta. But God will trust that power to no one else. Tetapi Tuhan tidak akan menyerahkan kekuatan itu kepada siapapun juga. Do you want to be used Apakah saudara ingin digunakan by Christ? oleh Kristus? If you say, Lord, I want to be used, Jika saudara mengatakan, Tuhan, saya ingin digunakan, I have a burden from my country. saya memiliki beban untuk negara saya, And in this burden, dan di dalam beban ini, I want it to be my spirit. aku ingin memiliki roh. This is who I am, Inilah aku, a missionary seorang misionaris, every day, setiap hari, 24 hours a day, 24 jam sehari, every place that I am, setiap tempat yang saya kunjungi, wherever I go to school, kemanapun saya bersekolah, wherever I work, dimanapun saya bekerja, constantly imparting the gifts of God. selalu memberikan karunia Tuhan. Do you want to be used? Apakah saudara-saudara mau digunakan? You say, Lord, I want to be used. Engkau katakan, Tuhan, aku ingin digunakan. I want you to kneel where you are. Jika iya, maka saya ingin agar saudara untuk berlutut di tempat saudara. If that is your prayer, Jika itu merupakan doamu, between you and Christ, antara engkau dan Kristus, you tell him. katakan kepadanya. You decide in your heart. Engkau putuskan dalam hatimu. Is this just a conference Apakah ini sekedar sebuah konferensi? or is it a movement? Ataukah ini sebuah pergerakan? And the success of every movement is movement. Dan keberhasilan dari sebuah pergerakan adalah pergerakan. We must constantly be moving towards our goal. Kita harus selalu bergerak menuju tujuan kita. Indonesia for Christ. Indonesia untuk Kristus. The whole country Seluruh negara ini for Christ. untuk Kristus. And when we're done with Indonesia, Dan pada saat kita selesai dengan Indonesia, we'll go to the next country. kita akan pergi ke negara yang lain. You decide. Engkau putuskan. You tell the Lord. Katakan kepada Tuhan.
You have heard their prayers. Engkau telah mendengar doa-doa mereka. And Father, I pray Dan Bapa, saya berdoa, that whatever they have said to you in secret, dan apapun yang mereka telah katakan dalam secara rahasia kepadamu, that you would answer them openly. dan Engkau akan menjawab kepada mereka secara terbuka. And I pray Dan saya berdoa that these people bahwa orang-orang ini would move from being attendees akan bergerak dari sekedar orang-orang yang hadir to members of one another, kepada menjadi anggota satu sama lain, members of a movement anggota dari pergerakan whose spirit yang semangatnya is the spirit of Christ, adalah semangat Kristus, a spirit of sacrifice, semangat pengorbanan, a spirit of dedication, roh dedikasi, a spirit of service. roh pelayanan. Lord, hear our prayer Tuhan, inilah doa kami, and grant us these gifts. dan karuniakanlah kepada kami karunia-karunia ini, For we ask in Jesus' name. sebab kami mohon dalam nama Yesus. Amen. Amin.